Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about suggestion and about what is it. Check it out. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini ya untuk mendapatkan update terbaru. Offers and suggestion, menawarkan dan saran. First, we will discuss about suggestion. Suggest merupakan kata kerja pada bahasa Inggris yang dipakai pada saat memberikan sebuah ide, aksi, wacana, atau rencana kepada orang lain. Suggest bisa memiliki arti menyarankan, tapi hal yang disarankan tidaklah dalam bentuk benda. Seseorang cenderung memakai kata suggest pada saat ia memberikan suatu saran dalam bentuk rencana maupun ide terhadap orang lain. Example sentences for suggest in English. Contoh-contohnya ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. My coach will suggest me about a sport. Pelatih saya akan menyarankan saya tentang sebuah olahraga. Yang kedua, my friend suggests a Japanese restaurant near the station for my graduation party. Teman saya menyarankan restoran Jawa dekat stasiun untuk pesta kelulusan saya. Nah, itu contoh dari suggest. Berikut rumus penggunaan suggest. Suggested tambah gerund atau kata kerja ditambah ing. Nah, contohnya di sini ada yang pertama, he suggests studying all night long. Nah, ada kata kerjanya study ditambahkan ing. Nah, di depannya itu ada suggest ya, tinggal kamu tambahkan aja. Nah, begitupun juga dengan kalimat be and see. Gampang saja ya, kata kerja ditambahkan ing. Nah, di depannya kamu tambahkan suggest. The second is suggest ditambah noun. Noun ini artinya kata benda. Contohnya adalah Gladys suggests a bottle or a glass. Gladys menyarankan sebotol atau segelas. Atau Royhan suggests a spoon. Royhan menyarankan sebuah sendok. Botol or a glass dan spoon itu merupakan kata benda atau nounnya. The third is suggest that subject should verb. Nah, contohnya adalah I suggest that you should go home right now. Saya menyarankan agar kamu segera pulang sekarang. Nah, di sini rumusnya seperti ada suggest, ada that, tambah you subject, terus ada should seharusnya, terus tambah lagi kata kerja go. Nah, begitupun juga dengan yang B and C. Udah sama dengan rumus yang tertuang di dalam nomor 3 ini ya. Yang keempat, perhatikan contohnya yang A ya. You suggest where to buy delicious beverage. Nah, you tambah suggest tambah where. Where ini sama dengan question word atau kata pertanyaan yang diawali dengan kata WH ya. Contohnya ada where, ada when, ada what, dan yang lain sebagainya. Baru ditambahkan kata kerja to infinitive-nya di sini ada to buy. Itupun juga yang di bawah ada to go. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah suggest menyarankan, sarannya itu dinamakan suggestion. Jadi suggest kata kerja, suggestion itu bisa juga berarti kata benda ya, sarannya itu. Another example, contoh-contoh lainnya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini, sudah ada terjemahannya juga yang berisi mengenai suggestion. My friends give me suggestion for my graduation party. Teman-teman saya memberikan sebuah saran untuk acara kelulusan saya. Nah, itu udah ada saran ya. Oke guys, kita lanjut ke offers atau menawarkan. Offers adalah kata kerja yang berarti menawarkan. Menawarkan di sini adalah suatu jasa atau benda atau barang. Tapi pada saat menawarkan sesuatu ke seseorang, kamu tidak perlu menggunakan kata offer. Offer juga bisa dipakai untuk memberikan suatu pernyataan bahwa seseorang bakal atau akan mengerjakan sesuatu. Selain itu, fungsinya atau bentuknya sebagai kata kerja verb, offer juga bisa dipakai sebagai kata benda atau noun yang maksudnya adalah tawaran. Nah, jadi bisa juga artinya tawar.
Don't skip this video, jangan di skip dulu, kita masih lanjut. Next, some example of over. Perhatikan contoh yang A, ini ada kalimat pernyataan, I'll do the reading, she over. Aku akan membacanya, dia memberikan tawaran. Atau yang kedua, Ambok Ceneng, my uncle was over a job in Surabaya. Ambok Ceneng, paman saya, ditawari suatu pekerjaan di Surabaya. Kalimat pertama menjelaskan jika seseorang akan mengerjakan sesuatu. Yang kedua, memberikan tawaran atau diberikan tawaran atau sesuatu. Suggestion adalah berbagai macam ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan nasihat, masukan, saran, ide, ataupun hal lainnya yang bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Asking and giving suggestion artinya memberi dan meminta saran, nasihat, masukan, ataupun ide lainnya antara satu orang dengan yang lain. Offer adalah sebuah tawaran atau menawarkan terhadap sesuatu. Nah, kata offer ini bisa menjadi kata kerja, bisa juga menjadi kata benda. Berikut adalah cara meminta saran. Ada banyak caranya. Saya ambil yang nomor 3 ya. Please give me solution. Tolong beri saya solusi. Nah, itu sama kalau kita mau meminta saran, gitu pun dengan contoh yang lainnya. Bisa dibaca. Giving suggestion, memberi saran. Nah, ini ada beberapa contoh. Saya ambil yang pertama. You had better to stay at home than go outside. Kamu lebih baik tinggal di rumah dibandingkan keluar. Nah, yang berikutnya 2-10 juga contoh memberi saran. Nah, untuk rumusnya bisa kamu perhatikan di sini contohnya. Ini semuanya kalimat untuk memberi saran. Cara lainnya untuk membuat saran. Cara lainnya adalah how about. Bagaimana jika kita tinggal menambahkan how about di depan kalimat kita, baru kita tambahkan apa yang mau kita sarankan. Contohnya, how about we join the math competition next month. Bagaimana jika kita mengikuti kompetisi matematika bulan depan. Nah, gampang kan caranya seperti itu. To be continue, bersambung. Jadi untuk materi hari ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, karena masih banyak yang akan kita bahas mengenai over and suggestion. Ups, sekarang saatnya kita mengerjakan tugas. It's time to do a task. The task is very simple. Make 5 suggestion sentence and 5 over sentences and translate into Indonesian. Dari penjelasan yang tadi, kamu buat 5 kalimat suggestion dan 5 kalimat over. Buat sendiri, nggak usah nyontek-nyontek. Belajarlah membuat kalimat sendiri, tidak usah mengambil dari kalimat orang lain atau Google ya. The earlier you start the work, the earlier you will see the result. Makin awal kamu memulai pekerjaan, makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Jadi, jangan menunda-nunda pekerjaan kalau mau sukses, oke?